Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giska Medesania dengan NPM 241063 Pada video ini saya akan menjawab 8 soal ujian akhir semester pada mata kuliah agama Islam. Saya akan menjelaskan setiap soal satu persatu dengan jelas. Semoga penjelasan saya dapat memahami materi pada semester 2 ini. Soal yang pertama yaitu, sebagai calon manajer muslim, bagaimana Anda menerapkan prinsip muamalah Islam dalam merancang sistem keuangan syariah untuk koperasi mahasiswa agar sesuai dengan prinsip halal dan adil? Jawaban nomor 1. Dalam merancang sistem keuangan syariah untuk koperasi mahasiswa, prinsip muamalah Islam dapat diterapkan dengan memastikan bahwa semua transaksi bebas dari unsur riba, garar atau ketidakjelasan, dan masyar atau judi. Sistem keuangan tersebut harus berdasarkan akad-akad syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan izirah. Selain itu, prinsip keadilan harus ditegakkan, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil antara pihak yang terlibat. Transparansi dalam pelaporan keuangan, keterlibatan anggota dalam pengambilan keputusan, serta pemanfaatan dana untuk kegiatan produktif yang halal menjadi pilar utama agar sistem keuangan tersebut halal dan adil. Soal nomor 2, sebagai calon konsultan manajemen keluarga muslim, jelaskan skema perencanaan keuangan keluarga yang memperhitungkan aspek waris dan keadilan gender menurut perspektif Islam. Jawaban nomor 2, saya sebagai seorang konsultan manajemen keluarga muslim, skema perencanaan yang saya buat untuk keluarga ini dapat dirancang dengan mempertimbangkan pendapatan dan pengeluaran sesuai syariat, termasuk alokasi dana untuk zakat, infak, sedekah, serta dana darurat dan investasi halal. Selain itu, penting untuk memperhatikan aspek keadilan gender dalam pengambilan keputusan finansial keluarga. Perencanaan ini hendaknya melibatkan seluruh anggota keluarga, karena nilai Islam yang menekankan pada tanggung jawab, transparansi, dan keberkahan rezeki akan memperkuat ketahanan dan keharmonisan keluarga. Soal nomor 3, jelaskan analisis Anda tentang strategi perdagangan Rasulullah SAW dan para sahabat dapat menjadi inspirasi dalam membangun model bisnis yang etis dan berkelanjutan di era kapitalis modern. Jawaban nomor 3, strategi perdagangan Rasulullah SAW dan para sahabat sangat relevan sebagai inspirasi dalam membangun model bisnis di era modern. Rasulullah dikenal sebagai pedagang yang jujur dan amanah, yang selalu menjaga etika dalam berdagang. Strategi ini menjaga kepercayaan konsumen, memberikan pelayanan yang terbaik, tidak menipu, dan menjunjung keadilan menjadi fondasi yang dapat diadopsi oleh para pelaku bisnis masa kini. Di tengah arus kapitalisme modern yang seringkali menekankan profit semata, pendekatan bisnis yang berlandaskan nilai-nilai profit dan moral Islam ini dapat menciptakan modal bisnis yang berkelanjutan dan berkeadilan. Soal nomor 4, jelaskan bagaimana pemahaman Islam tentang manusia sebagai khalifah di bumi dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan dan pengambilan keputusan dalam manajemen sumber daya manusia di sebuah perusahaan. Jawaban nomor 4, dalam Islam, manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi yang memiliki tanggung jawab untuk memelihara dan kepemimpinan hidup sesuai nilai-nilai yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemahaman ini dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan yang berorientasi pada tanggung jawab moral dan sosial. Dalam konteks manajemen sumber daya manusia, seorang pemimpin yang memahami posisinya sebagai khalifah akan lebih bijak dalam mengambil keputusan, memperhatikan kesejahteraan karyawan, serta mendorong pengembangan potensi individu. Kepemimpinan yang berlandaskan nilai spiritual ini juga akan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis dan produktif. Soal nomor 5, jelaskan efektivitas strategi manajerial berbasis nilai toleransi Islam dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional, serta contohkan pendekatan yang menurut Anda paling efektif. Jawaban nomor 5, efektivitas strategi manajerial berbasis nilai toleransi Islam sangat penting dalam mengelola konflik lintas budaya di organisasi multinasional. Kenapa?
Karena Islam mengajarkan prinsip tasamu atau toleransi dan ukhuwah atau persaudaraan dan musyawarah dalam menyelesaikan perbedaan. Karena dengan pendekatan ini, konflik dapat dikelola secara konstruktif dan tidak destruktif, dan lebih menekankan dalam penyelesaian yang adil dan damai. Dalam praktiknya, manajer dapat menggunakan komunikasi yang terbuka, menghargai perbedaan budaya, dan mencari titik temu yang sesuai dengan prinsip keadilan universal. Ini menjadikan lingkungan kerja lebih inklusif dan mendukung kolaborasi lintas budaya secara efektif. Ini adalah contoh pendekatan yang paling efektif, yaitu dialog lintas budaya berbasis musyawarah dan empati. Manajer memfasilitasi ruang diskusi yang menghargai perbedaan budaya dan keyakinan karyawan, dan mendorong pengambilan keputusan bersama. Pendekatan ini memperkuat rasa saling percaya dan mencegah polarisasi antar budaya. Nestlé Malaysia Berhad merupakan contoh organisasi multinasional yang menerapkan nilai-nilai inklusif yang sejalan dengan toleransi Islam. Di perusahaan ini, mayoritas karyawan adalah Muslim, namun mereka bekerjasama dengan rekan dari berbagai etnis dan agama. Nestlé mengembangkan kebijakan yang interfaith, respect, dan memberikan fasilitas ibadah bagi Muslim tanpa mengesampingkan hak-hak karyawan yang non-Muslim. Soal nomor 6. Evaluasilah pandangan Islam terhadap pengembangan iptek dalam konteks industri 5.0. Bagaimana nilai-nilai Islam dapat menjadi kontrol etis sebagai manajemen dalam memanfaatkan teknologi seperti AI dan Big Data? Jawaban nomor 6. Pandangan Islam terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek sangat positif karena Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan memanfaatkan untuk keselamatan umat. Dalam konteks industri 5.0, di mana teknologi seperti artificial intelligence atau AI dan big data berkembang dengan pesat, nilai-nilai Islam dapat menjadi kerangka etis bagi para manajer. Nilai seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab sosial, dan perlindungan terhadap privasi harus dijadikan pedoman dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Islam menolak penyalahgunaan teknologi untuk tujuan yang merugikan, seperti manipulasi data atau pengawasan yang melanggar hak asasi manusia. Soal nomor 7, jelaskan sebuah model bisnis startup berbasis ekonomi syariah yang mampu menjawab tentang krisis moral dan ekonomi umat Islam di era globalisasi. Jawaban nomor 7, model bisnis startup berbasis ekonomi syariah dapat menjadi solusi dalam menjawab tantangan krisis moral dan ekonomi di era globalisasi. Ekonomi syariah menekankan prinsip keadilan, transparansi, dan keseimbangan antara keuntungan dan kesejahteraan sosial. Startup syariah dapat berfokus pada produk dan jasa halal, pembiayaan tanpa riba, serta inovasi yang mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Dengan mengintegrasikan teknologi modern dan nilai-nilai Islam, startup ini dapat menciptakan ekosistem bisnis yang tidak hanya kompetitif, tapi juga etis dan berkelanjutan. Dan soal yang terakhir, soal nomor 8, rancang dan jelaskan program pelatihan kepemimpinan sosial berbasis nilai-nilai keluarga dan masyarakat Islam yang dapat diimplementasikan oleh mahasiswa manajemen dalam kegiatan pengabdian masyarakat. Jawaban nomor 8. Program pelatihan kepemimpinan sosial berbasis nilai-nilai keluarga dan masyarakat Islam dapat dirancang untuk membentuk mahasiswa manajemen yang peduli terhadap lingkungan sosial. Nilai seperti gotong royong, amanah, empati, dan tanggung jawab sosial dapat ditanamkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat, pelatihan kepemimpinan yang etis, serta studi kasus berbagai masalah sosial yang nyata. Program ini tidak hanya mengembangkan keterampilan manajerial mahasiswa, tetapi juga membentuk karakteristik kepemimpinan yang berorientasi pada kebaikan bersama dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Demikianlah video tugas ujian akhir semester yang dapat saya presentasikan. Semoga informasi yang disampaikan dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan diberikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.